milikku lagi. Namun ku serahkan bagi kerajaan-Mu semua yang ku miliki adalah dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah keselamatan dari-Mu. Kuasa-Mu telah Kau berikan padaku untuk menunaikan tugas kerajaan-Mu. Takkan pernah ku ragu terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Dalam diriku ada Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Bapa, terima kasih buat siang hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu selalu menghiasi kehidupan setiap kami anak-anak yang Bapa kasihi. Bapa, kami mau mendengar berfirman-lah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, salam saudaraku,
Saya percaya bahwa sukacita, damai sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus selalu menyertai Anda dan saya dimanapun kita berada. Kalau kita melihat dan menyaksikan keadaan dunia hari-hari ini, yang berita yang begitu mencekam saudaraku, yang membuat kita depresi, yang membuat kita hilang pengharapan, yang membuat kita putus asa, yang tidak tahu bagaimana untuk kita menjalani kehidupan kita ke depan, saudara, dengan kesehatannya bagaimana, sehingga hidup kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, bingung, putus asa, dan sebagainya. Inilah yang dunia pertontonkan, yang dunia tawarkan kepada Anda dan saya. Tapi biarlah siang hari ini kita mau dibebaskan semuanya itu oleh kebenaran daripada firman daripada Tuhan itu, saudaraku. Kenapa? Karena firman ini memberi jaminan kepada Anda dan saya untuk kita hidup sebagaimana Kristus hidup di dalam kehidupan kita yang kita jalanin hari-hari ini, saudaraku. Ada amin? Dan firman ini kalau kita melihat, kita mengerti dan kita berfokus kepada apa yang telah Yesus perbuat di kayu salib, saudaraku, membawa Anda dan saya hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Karena firman ini, saudara, dia akan memerdekakan kita, memberi kita sukacita, damai sejahtera, dan membawa kita hidup di dalam seperti kemenangan yang seperti Tuhan kehendaki dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Bukan berarti kita terbebas dari masalah, saudaraku. Kita terbebas daripada hal-hal dunia ini, saudaraku. Bahkan orang berkata kalau kita punya iman, kita tidak akan mengalami masalah, kita tidak mengalami hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Itu salah, saudaraku. Tapi ketika kita berdiri di dalam iman daripada Yesus yang tinggal dalam kehidupan kita, saudaraku, kita tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan, kondisi apapun yang menimpa dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kita dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan sangat luar biasa, saudaraku, yang kita mesti mengerti. Saya ambil firman tadi Yohanes 17 ayat 3. Firman Tuhannya seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, saudaraku. Nah, kalau Anda dan saya kita baca di Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melewati Aku. Nah, Allah yang benar ini yaitu Bapa, Allah yang benar ini dia mengutus Yesus Kristus membawa kita datang di dunia, membawa kita untuk apa? Untuk mengenal Allah yang benar, yaitu namanya Bapa, saudaraku. Ada amin? Maka kita memanggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa, saudaraku. Enggak sampai di situ juga, saudaraku. Nah, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, saudaraku, dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang sempurna kepada Anda dan saya. Amin. Nah, Roh Kudus ini, saudara, yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya, dialah yang akan memimpin kita dalam segala kebenaran daripada Allah, saudara. Amin. Dan Roh Kudus ini juga, saudara, dia memberitahukan kepada Anda dan saya apa yang Bapa punya, Yesus punya, saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus itu kita juga punya, saudaraku. Ada amin. Bahkan dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang datangnya apa, saudaraku? Dia akan memberitahukan kepada saya bahwa apa yang telah Allah sediakan dengan kematiannya di kayu salib, yang disediakan buat kehidupan Anda dan saya, saudara. Ada amin. Jadi segala sesuatu sudah Allah sediakan dalam kehidupan Anda dan saya. Roh Kudus akan memimpin, menuntun, menguat, meneguhkan Anda dan saya untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Ada amin? Nah, nggak sampai untuk itu, saudaraku, kalau kita baca di Efesus, saudaraku, di mana Rasul Paulus, saudaraku, dia berdoa kepada Allah itu, saudaraku. Dia tidak memintakan hal-hal yang baru yang Allah curahkan kepada Anda dan saya. Dia cuma meminta, saudara, roh hikmat wahyu untuk Anda bisa mengenal dia secara benar, saudaraku. Ada amin? Kenapa? Karena Allah yang benar itu yaitu Bapa yang mengutus anaknya Tuhan Yesus, saudaraku, dia memberi Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin? Sehingga dia berdoa buat apa? Supaya kita mengerti Allah yang benar dan membuka mata hati kita menjadi terang sehingga kita tahu pengharapan apa dan panggilan bagi orang percaya. Betapa besarnya kuasanya, betapa besarnya kemuliaannya yang ditentukan bagi Anda dan saya, saudaraku. Ada amin?
Wah, sangat luar biasa saudaraku. Jadi apa yang Rasul Paulus dia tidak meminta Allah untuk membahas hal-hal yang baru kepada Anda dan saya, cuma menyingkapkan saudaraku. Kepada Anda dan saya memberi Anda pengertian wahyu supaya apa? Supaya Anda mengerti apa yang telah Yesus perbuat, yang dimiliki Allah, yang telah diberikan kepada Anda dan saya sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Dia, saudaraku. Ada amin? Nah, sangat luar biasa firman Tuhan ini, saudaraku. Nah, firman Tuhan di Petrus berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Anda dan saya, kita dilahirkan baru oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Nah, firman Tuhan berkata di Roma 8, saudaraku, ayat 37 berkata bahwa Anda dan saya, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari seorang pemenang, saudaraku. Ada amin. Nah, di Korintus berkata bahwa apa, saudaraku? Bahwa Allah itu dia menjadi seperti kita terlebih dahulu, agar kita menjadi seperti Dia, saudaraku. Dia mengambil segala dosa dan kesalahan kita dan dia memberi kebenaran kepada kita. Dan kata lain bahwa segala dosa-dosa kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang najis, saudaraku, sudah dikuduskan, disucikan di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Ada amin. Nah, firman Tuhan juga di Korintus juga berkata bahwa Allah itu, saudaraku, dia telah mengurapi Anda dan saya, dia telah memateraikan kita, saudara, menjadi kita kepemilikan daripada Allah itu sendiri, dan dia memberi Roh Kudus, saudaraku, sebagai jaminan atas apa yang telah disediakan buat Anda dan saya. Ada amin. Dan dia juga kalau baca di Kolose, dia telah mengangkat kita dari kegelapan, memindahkan kita ke dalam terang anaknya yang ajaib, saudaraku. Dia telah memberikan hikmat kepada Anda dan saya untuk kita mengerti dan memahami apa yang telah Allah sediakan kepada Anda dan saya. Dan pengurapan memampukan Anda untuk mengerti apa yang telah diperbuat di kayu salib, saudaraku. Kalau saudara baca di Galatia itu berkata, Rasul berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kujalani hari-hari ini di dalam daging, atau hidup oleh iman daripada anak Allah yang mengasihi aku, saudaraku. Nah, untuk hal ini, saudaraku, kita tidak perlu lagi sesuatu hal yang baru yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kenapa? Segala sesuatu ada di dalam Allah. Saudara, Allah itu sekarang itu udah ada di dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Ada amin? Wow, sangat luar biasa, saudaraku. Dan firman Tuhan juga di Efesus 3:20 berkata, saudaraku, bahwa apa, Allah itu memberi segala sesuatu melebihi daripada apa yang dapat kita doakan, kita pikirkan, sesuai kekuasaannya tinggal di dalam kehidupan kita, saudara. Dari Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan kuasanya yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Untuk itu kita perlu percaya, saudaraku. Ada amin. Iman kita adalah jembatan, saudaraku. Bagaimana kita melihat penyediaan Allah yang ada di dalam roh itu, saudaraku. Bagaimana bisa termanifestasi dalam kehidupan Anda dan saya, saudaraku. Karena Allah itu roh, saudaraku. Kita mau melihat Allah, siapa kita di dalam roh, saudaraku. Ada amin. Jadi iman kita, saudaraku, ini adalah yang kita butuhkan sebagai jembatan untuk apa, saudara? Untuk kita melihat, menjangkau, dan menerima apa yang ada di dalam roh itu termanifestasi dalam kehidupan secara jasmani kita, saudaraku. Ada amin. Nah, segala perkataan rohani ini, saudaraku, itu terjadi atau tidaknya dalam kehidupan Anda secara jasmani ini tidak tergantung daripada Tuhan, saudara. Bagaimana tergantung daripada iman kita, saudaraku, untuk kita menjangkau, menerima apa yang Allah sediakan dalam terjadi dalam alam fisik secara jasmani Anda dan saya, saudaraku. Ada amin. Dan Allah tidak bisa melakukan sesuatu tanpa kita, saudaraku. Tapi kita juga tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Allah pribadi, dia yang menyediakan segala sesuatunya lebih dahulu, saudaraku. Kemudian itu bisa mengalir dalam kehidupan Anda sebagai orang yang percaya, saudaraku. Ada amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudaraku. Ada amin. Nah, untuk itu, saudaraku, iman ini juga, saudaraku, yang saya bacakan, iman daripada anak Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda dan saya. Iman yang supranatural daripada Allah memampukan kita untuk melihat siapa kita di dalam roh, saudara. Bukan iman kita. Kalau iman kita secara manusia, apa yang kita lihat, saudaraku, kita pegang, kita dengar, kita rasakan, itulah yang kita percaya, saudaraku. Tapi iman yang supranatural daripada Allah, iman daripada anak Allah itu, saudaraku, itulah yang memampukan kita untuk apa? Untuk melihat apa yang Allah sediakan di dalam roh, sehingga kita menjangkau, mengambil
apa yang dapat terjadi di dunia secara terima kasih terjadi dalam kehidupan kita yang kita jalani dalam kehidupan hari-hari ini, saudaraku. Dan iman anak Allah ini semuanya ada dalam pada firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran daripada firman Kristus, saudara. Karena firmannya ada pedang roh, di mana firman daripada anak Allah semuanya tercantum di dalam pada kebenaran daripada firman Injil kasih karunia itu sendiri, saudara. Ada amin. Untuk itu saudaraku, kita masih terhubung kepada Tuhan, saudara, melewati firman Tuhan, firmannya dalam kehidupan Anda saja. Karena firman itu berbicara mengenai siapa Anda, saudaraku. Amin. Dan firman itu berbicara mengenai siapa Yesus dan apa yang Anda miliki di dalam Dia dan apa rencana dan tujuan daripada Allah untuk memanggil Anda, saudara, untuk sebagai anak-anak dikasihi olehnya, saudara. Ada amin. Nah, saudaraku, sangat luar biasa. Kalau Anda dan saya kita mengerti hal ini, saudaraku, dan Anda tahu siapa Anda dan siapa Tuhan Anda dan apa yang kita miliki di dalam Dia, saudaraku, dan apa rencana dan tujuan di dalam kehidupan Anda, saudara saya percaya bahwa keadaan dunia apapun, saudaraku, itu tidak bisa mengendalikan saudara dan saya. Dan kitalah orang-orang yang mengendalikan kehidupan ini, saudaraku, dengan pribadi anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Ada amin. Orang benar dia akan bertindak. Dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dia percayakannya, saudaraku. Selamat siang, Tuhan memberkati. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya bahwa roh hikmat dan wahyu itu sudah Tuhan beri ke dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah setiap kami anak-anak-Mu kami bisa memahami, bisa mengerti apa yang telah Tuhan Yesus perbuat mati di kayu salib dan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga siang hari dengan iman yang daripada Kristus anak Allah itu kami mulai melihat di dalam roh dan kami mulai mengambil segala penyediaan apapun yang Allah sediakan dalam kehidupan kami sehingga terjadi di dalam termanifestasi di dalam secara jasmani kami yang kami jalani dalam kehidupan kami hari-hari ini, ya Aba, sehingga kami mengerti dan kami menyadari bahwa kami di dalam kami ini ada suatu kemuliaan daripada Allah yang sangat-sangat luar biasa yang dalam kehidupan kami yang akan terekspos keluar menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun apapun keadaan mereka hari-hari ini, ya Aba. Aba percaya bahwa kasih karunia damai sejahtera sukacita daripada Roh Kudus menyertai setiap mereka dimanapun setiap kami berada, ya Bapa. Terima kasih juga buat bangsa dan negara kami bersyukur dan terima kasih. Kami percaya bahwa kasih karunia damai sejahtera sukacita-Mu melimpah buat bangsa dan negara kami juga, ya Bapa. Sehingga bangsa kami dipulihkan dari pandemi, bangsa kami diberi keamanan Tuhan, bangsa kami diberi dalam kebudayaannya, sosial politiknya, semuanya di dalam naungan kasih yang daripada Engkau buat bangsa dan negara kami, ya Bapa. Terima kasih, kami percaya bahwa kasih karunia-Mu dan segala anugerah dan kebaikan Tuhan itu melimpah buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.